Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pada hari ini tanggal 6 April 2020 akan dilaksanakan sidang proposal tugas akhir arsitektur. Perkenalkan, saya Ma'arif Al-Wazir, mahasiswa arsitektur Universitas Syahkuala. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Insinyur Iziah MSc dan Bapak Zulhadi Sahputra STMT. Terima kasih pula kepada Ibu Dr. Cut Dewi STMT MSc, Bapak Insinyur Mirza MT, dan Ibu Erna Mutia STMT yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji. Dalam presentasi ini saya akan menyampaikan 3 poin utama. Yang pertama itu alasan pemilihan judul meliputi latar belakang, permasalahan, dan tujuan. Yang kedua mengenai lokasi perencanaan. Yang ketiga konsep arsitektur, konsep struktur, dan konsep utilitas. Dari latar belakang, tujuan pemilihan judul ini dikarenakan yang pertama, Toyota itu merupakan produk otomotif yang paling dominan penjualannya di Indonesia, termasuk di Aceh. Populasi mobil Toyota ini terus meningkat setiap tahunnya. Alasan kedua, permintaan servis mobil Toyota ini juga terus meningkat seiring dengan peningkatan populasinya. Pada saat-saat tertentu bisa terjadi antrian yang cukup panjang pada fasilitas bengkelnya. Alasan yang ketiga, area ruang pamer pada showroom existing yang telah ada di Banda Aceh ini tidak mampu menampung jenis mobil Toyota secara keseluruhan. Diketahui pada tahun 2019, jumlah varian Toyota yang dipasarkan di Indonesia berjumlah 22 jenis. Nah, dari 22 jenis ini terdapat trim sendiri yang bisa berbeda-beda pula. Sedangkan showroom existing yang ada di Banda Aceh saat ini hanya mampu menampung 6-8 mobil saja. Berikut ini tabel jumlah penjualan Toyota dari tahun 2013 sampai 2018. Selanjutnya tujuannya itu yang pertama adalah merancang sebuah bangunan showroom dan bengkel resmi yang mampu melayani penjualan, perbaikan, serta perawatan mobil Toyota kepada konsumen Toyota khususnya di Aceh. Yang kedua, menyediakan suatu tempat yang dapat memamerkan dan menjual produk Toyota, menyediakan sarana perbaikan, penjualan, dan spare part-nya. Selanjutnya ke tema yang diangkat yaitu arsitektur modern. Arsitektur modern ini sebenarnya merupakan gaya arsitektur yang berkembang di tahun 1920 sampai 1950. Ciri-ciri umum yang pertama itu bentuknya sederhana. Umumnya berasal dari bentuk kubus atau persegi. Yang kedua, rancangan atau materi yang digunakan umumnya dominan berjenis kaca atau besi. Kemudian komponen-komponen ini umumnya terlihat jelas pada bangunan dan mudah dikenali. Selanjutnya yaitu tidak menggunakan ornamen, dan ciri-ciri yang terakhir itu umumnya menggunakan garis simetris yang bersih. Selanjutnya kita beralih ke lokasi perencanaan. Lokasi perencanaan berada di Simpang Surabaya. Kondisi existing site yaitu site ini berdekatan dengan jembatan flyover
di Simpang Surabaya di arah utaranya, lalu berbatasan dengan perumahan warga di sisi barat, kemudian berbatasan dengan pertokoan di sisi timurnya. Selanjutnya masuk kepada konsep desain. Konsep dasar desain pada bangunan showroom ini menggunakan tema arsitektur modern dengan pendekatan sustainable design. Sustainable design ini menekankan pada 3 aspek utama, yaitu nilai ekonomis, nilai sosial, dan nilai ekologis. Untuk memperoleh nilai ekonomis bisa dengan menggunakan konstruksi struktur yang sederhana. Dari nilai sosial, yaitu bisa dengan penggunaan fasilitas bersama dengan masyarakat. Dari nilai ekologis, ini bisa dicapai dengan penggunaan ventilasi alami seoptimal mungkin, lalu bisa dengan penghematan penggunaan air, atau dengan penampungan air hujan, pengoptimalan pencahayaan alami, serta penanganan limbah. Jadi secara nilai sosial, jadi di area sekitar existing ini tidak terdapat musala ataupun surau ataupun menasah terdekat. Jadi pendekatan sosial yang bisa didapat dari rancangan ini yaitu penempatan musala yang bisa diakses oleh warga sekitar dan digunakan secara bersama. Kemudian dari ide bentuk bentukan utama bangunan ini diperoleh dari jalur pergerakan matahari pada bulan Desember dan bulan Juni. Bulan Desember dan bulan Juni ini yaitu jarak terjauh pada sumbu utara dan selatan matahari sepanjang tahun. Kemudian berikut transformasi bentuk masa bangunannya. Konsep struktur utama yang digunakan pada rancangan yaitu rigid frame, di mana rigid frame ini merupakan struktur yang bentuknya sederhana. Keunggulannya itu ruang-ruang tidak terikat oleh partisi atau fasad, jadi ruang-ruang bisa lebih fleksibel. Untuk struktur atapnya itu menggunakan kombinasi antara dak buton dan baja ringan. Karena baja ringan ini lebih murah dan lebih kuat. Selanjutnya, sistem konstruksi dasarnya atau pondasi menggunakan pondasi board peel pada masa bangunan utama. Penggunaan pondasi board peel ini dimaksudkan agar tidak mengganggu warga sekitar, dikarenakan existing tapak merupakan existing perumahan. Lalu material yang digunakan yang pertama partisi bata ringan diperuntukkan agar beban konstruksi berkurang atau tidak terlalu berat. Yang kedua, penggunaan dinding kaca dengan frame. Yang ketiga itu penggunaan batu karawang. Penggunaan batu karawang ini memungkinkan terjadinya ventilasi alami. Selanjutnya konsep utilitas. Yang pertama ada kelistrikan. Sumber listrik pada bangunan ini bisa diperoleh dari PLN, dari panel surya, ataupun dari generator, genset. Sumber listrik dari PLN ini dialirkan ke trafo, kemudian didistribusikan ke panel box. Lalu dari panel box ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama untuk unit pelayanan showroom dan unit perbengkelan. Sedangkan untuk sumber listrik dari panel surya dan genset ini
listriknya ditampung di baterai terlebih dahulu sebelum disalurkan. Kemudian di bagian penghawaan selain menggunakan penghawaan alami, juga menggunakan penghawaan buatan apabila tidak memungkinkan. Penghawaan buatan ini dialirkan melalui panel AHU, lalu disalurkan ke diffuser, kemudian didistribusikan ke ruangan yang membutuhkan. Kemudian ada air bersih. Air bersih ini bisa berasal dari PDAM, dari air hujan dan air sumur. Air bersih yang bersumber dari PDAM ini dialirkan dengan meteran, lalu dialirkan dengan pompa menuju reservoir atas, dan selanjutnya didistribusikan kepada lantai-lantai dan ruangan yang membutuhkan. Untuk tandan dan sprinkle ini juga menggunakan sumber air dari PDAM. Kemudian air hujan ini untuk digunakan pertama harus ditampung terlebih dahulu, kemudian difilter, lalu dialirkan ke reservoir bawah, sebelum kemudian untuk didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Begitu juga dengan air sumur. Air sumur ini digabung dengan air hujan. Penampungannya di reservoir bawah. Selanjutnya, penanganan limbah sanitasi atau air kotor. Sumber air kotor yang berasal dari kamar mandi, dari kloset atau urinoir ini dialirkan ke septic tank, bak kontrol, lalu ke sumur resapan. Sedangkan sumber air kotor cair atau air kotor dari penggunaan wastafel atau dari floor drain ini dialirkan ke bak kontrol, lalu ke waste treatment, lalu kemudian dialirkan ke riol kota. Kemudian untuk sistem pencegahan atau penanggulangan kebakaran, yaitu ada sprinkler, ada heat smoke detector, kemudian ada pilar hydrant, ini diletakkan di area luar. Kemudian ada fire hydrant, ini diletakkan pada bangunan, di dalam bangunan dan di luar. Kemudian ada fire extinguisher, ini ditempatkan pada jarak setiap 25 meter. Kemudian untuk konsep transportasi vertikal, yang pertama ada lift. Lift ini digunakan sebagai sarana transportasi vertikal utama. Kemudian ada tangga dan tangga darurat di sisi utara bangunan. Tangga darurat ini ditempatkan di sisi terluar bangunan agar mudah diakses. Lalu kemudian mengingat fasilitas showroom ini merupakan bangunan bertingkat, maka digunakan juga lift khusus untuk mobil. Kemudian pada area gudang mobil itu agar lebih efisien penggunaan ruangnya, itu menggunakan storage mobil yang bisa dipakai storage ganda. Demikian presentasi saya pada hari ini. Atas perhatian dan bimbingan Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.